semuanya itu buminya Allah. Dari ujung sampai ujung ini semuanya itu buminya Allah gitu. Dan kalian itu boleh tinggal dimanapun di bumi Allah itu. Jadi Bapak Ibu itu tidak nyuruh kamu tinggal di Jogja saja, di Indonesia saja. Enggak, kamu boleh tinggal dimanapun gitu. Dan yang paling penting bagi kalian itu adalah bahwa kalian itu menjadi orang yang orientasi hidup kalian itu lurus, orientasi hidup kalian itu benar. Sepanjang orientasi hidup kalian itu benar, bahwa kemanapun yang kamu lakukan itu yang kamu cari adalah ridhonya Allah, yang kamu cari adalah kebaikan-kebaikan yang Allah tuntunkan kepada kita. Udah itu Bapak Ibu nggak pernah khawatir. Kamu mau ke Afrika, kamu ke Amerika, kamu mau ke Eropa gitu ya, atau tinggal di Jogja saja bersama Bapak Ibu nggak pernah khawatir kamu tinggal di mana. Yang Bapak Ibu khawatir adalah bahwa hidup kamu itu belum punya orientasi yang benar. Itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi bukan soal kamu tinggal di mana, tapi soal apa yang kamu cari dalam hidup. Nah itu yang kita lihat pelajaran dari para sahabat Nabi SAW ya, bahwa karena mereka mencari kebaikan, mereka mencari keridhaan, maka penyebaran mereka ke semua tempat itu menjadi berkah bagi semua tempat yang mereka kunjungi. Dimanapun mereka berada, itu berkah. Dimanapun mereka tinggal, itu berkah. Jadi dakwah Islam menyebar kemana-mana karena penyebaran mereka itu. Nah berharap kita juga begitu. Dimanapun kita berada, itu berkah bagi tempat itu gitu ya. Jangan sempat menjadi musibah bagi tempat itu. Dimanapun kita berada, kita selalu memberikan kemanfaatan kebaikan. Sekecil apapun yang bisa kita berikan, tapi kita selalu berupaya untuk pikiran kita itu legasi ya, apa yang kita tinggalkan itu apa gitu. Jadi innanah nunuhil mauta wa naktubu ma qaddamu, kira-kira setelah kita mati itu semuanya sudah tercatat, tapi wa asarohum, apa itu wa asarohumnya gitu. Jadi kalau ke Atlanta di sini peninggalannya apa gitu. Kalau ke DC di sana tinggalannya apa? Kalau ke San Francisco di sana tinggal apa? Bapak-bapak pas ada lawatan kunjungan ke negara-negara Eropa, di setiap tempat itu tinggalannya apa gitu? Wa asarohum, jejak-jejak yang ditinggalkan. Kemarin pas masih tinggal di Indonesia, apa jejak yang ditinggalkan di sana gitu? Atau sekarang mau bikin apa di Indonesia gitu? Kalau Mas Arief bolak-balik Indonesia Amerika gitu, kalau pas di Indonesia apa jejaknya, kalau pas di Amerika apa jejaknya gitu. Nah semua dari kita berpikir seperti itu, sehingga dimanapun bumi kita injak, di sana ada jejak-jejak kita yang kelak akan bercerita kepada Allah SWT tentang jejak-jejak kebaikan itu, yang membuat nilai kebaikan kita di sisi Allah itu semakin meningkat. Karena kalaupun kita meninggal dunia, jejak-jejak itu masih berbicara dan masih memberikan kontribusi kebaikan kepada pelakunya. Maka kalau ehwah kita mau memberikan something di sini yang tadi untuk pengeras itu jejak ya. Beliau kesini ada jejak di sini. Beliau ke tempat lain ada jejak something. Jadi betapa kelak semuanya akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Kita di situ jejaknya apa, dan betapa meruginya orang-orang yang ketika di setiap tempat dia tinggal itu ternyata di sana mengajak keburukan-keburukan, mengajak kemaksiatan-kemaksiatan gitu ya. Jadi dia datang di sini ternyata di sini ngajak kemaksiatan, dan akhirnya orang-orang yang diajak maksiat itu selalu ingat gitu, oh kalau maksiat ke sana gitu. Ada sebuah buku di Indonesia viral di zamannya udah lama banget, Jakarta Undercover. Itu orang baca buku itu, setiap kali ada orang yang datang ke Jakarta nyari penulisnya atau nyari penerbitnya. Aku pengen tahu yang ini kan semuanya tertulis di situ, ini ngapain, di sini ngapain, di sini ngapain. Kalau ini di mana? Ini di mana? Jadi penerbit itu konon laris menjadi penunjuk. Oh di sana. Jadi akhirnya ada orang yang dulunya nggak tahu bahwa di Jakarta itu ada kemaksiatan model kayak begitu. Itu akhirnya ada orang itu tahu, dan di situ kemaksiatan sejak dari Rp5.000 sampai Rp1.000.000. Rp5.000 maksudnya kamu punya duit berapa, mau maksiat apa gitu ya. Itu tarifnya ada semuanya gitu. Jadi kalau ada orang di Jakarta, ya uangku cuma 5.000 ya. Kamu ada tempatnya 5.000. Maksiat 5.000 itu di mana? Maksiat 500.000 di mana? Maksiat 5 juta di mana? 50 juta di mana? 500 juta di mana? Itu semua ada tempatnya gitu ya. Nah, betapa kemudian ketika orang ini menunjukkan tempat itu, lalu orang yang ditunjukin ini kemudian jadi lengganan ke tempat itu. Bukankah ketika yang menunjuk itu meninggal dan orang ini tetap lengganan maksiat, dia tetap kena dosanya gitu. Dan demikian pula ketika orang yang ngajak lagi temannya ngajak berjamaah kemaksiatannya gitu, sejak yang jamaah 5.000-an, jamaah 500.000-an gitu ya. Itu ketika di Jakarta mereka sudah punya pos-posnya masing-masing. Dulu yang gerakkan ke situ siapa? Yang nunjukin siapa? Yang membuat mereka tahu tempat itu siapa gitu.
Dan betapa bahagianya ketika orang-orang di Atlanta yang belum tahu bahwa di sini masjid, dan kemudian kita memberitahu kepada mereka sehingga akhirnya mereka tahu ini masjid, dan orang-orang datang ke tempat ini dan mereka tetap datang gitu ya. Itu kan bukankah itu legacy yang kemudian akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan dimanapun kita berada, yang kita tinggalkan itu hanyalah wa'asarohum dalam bentuk kebaikan-kebaikan, jejak-jejak yang kita tinggalkan dimanapun bumi kita tinggali atau kita tempati. Kalau turun pesawat, turun mobil, turun kereta api, turun kapal, di bumi yang mana kita tempati itu, jejak-jejak kaki kita itu mengabarkan kebaikan yang kelak di hadapan Allah akan bersaksi, dan orang-orang yang mengikuti kebaikan kita kelak itu juga pahala yang mereka mengikuti kita itu tetap diberikan kepada kita yang mengajak mereka meskipun kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya. Assalamualaikum.